Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya yakin dan percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Dan pada kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang jangan malas. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang keempat dikatakan, hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang yang rajin diberikan kelimpahan. Bila dipelihara di dalam hidup kita, malas itu akan sangat berbahaya. Karena pada saat kita malas, akan membuat kehidupan kita melewatkan banyak hal-hal yang penting dalam hidup ini. Pada saat kita malas juga akan membuat kita kehilangan hal-hal yang berharga, termasuk mimpi-mimpi dalam hidup kita, termasuk juga kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya, tetapi juga termasuk peluang-peluang emas yang sudah ada di depan mata kita. Bahkan momen-momen berharga dalam hidup ini bisa kita lewatkan dan kita kehilangan hal itu semuanya apabila kita hidup malas. Malas juga akan membuat kita menjadi orang yang pasif dan kemudian membuat kita menjadi orang yang tidak produktif. Ada dua ciri orang yang malas. Ciri yang pertama, orangnya suka menunda-nunda pekerjaan. Ada banyak mimpi dalam hidupnya, ada rencana-rencana yang besar dalam hidupnya, ada keinginan yang besar dalam hidupnya, tetapi semuanya hanya sebatas keinginan, semuanya hanya sebatas mimpi saja, semua hanya sebatas rencana saja, tapi tidak pernah menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena tidak pernah ditindaklanjuti. Selalu akan berkata, nanti, sebentar, sedikit lagi. Itu adalah ciri-ciri orang yang malas. Ciri yang kedua dari orang yang malas adalah orangnya suka membuat banyak alasan. Orang yang rajin membuat alasan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sebaliknya, orang yang malas akan mencari-cari alasan supaya tidak melakukan pekerjaan. Dua hal ini adalah ciri dari orang yang malas. Apakah Anda ada di antara keduanya? Apakah kita mau menjadi malas dan kemudian kita akan kehilangan banyak hal yang penting dan berharga di dalam hidup kita? Atau kita mau mengalahkan kemalasan dan kita mau menjadi orang yang meraih kemenangan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita? Pilihan ditentukan oleh Anda dan saya. Oleh karenanya kita mesti belajar bersama-sama. Sekalipun pada saat ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk lebih banyak di rumah karena ada pandemi COVID-19 ini, tetapi jangan jadikan ini sebagai alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Tapi kita masih bisa produktif, masih bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini sekalipun kita berada di rumah. Justru ini jadikan sebagai satu kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Ketika pandemik ini selesai, kita sudah punya rencana dan hal-hal yang luar biasa untuk kita kerjakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu juga belajar dari Rasul Paulus. Di dalam penjara melalui suratnya dia memberikan nasihat, melalui suratnya dia menguatkan dan meneguhkan jemaat, bahkan dia juga menegur jemaat ketika dia mendengar ada sesuatu yang salah dan keliru, supaya jemaat Tuhan tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, hari ini kita mau bersyukur bersama-sama buat anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau hidup kita menjadi orang yang rajin, bukan orang yang malas. Karena ketika kita malas, maka membuat hidup kita menjadi susah dan bahkan hidup kita juga akan menyusahkan orang yang lain. Tapi ketika kita menjadi orang yang rajin, kita tidak akan menjadi susah dan tidak akan menyusahkan orang lain. Bahkan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan oleh hidup kita Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom.